Selain bajak laut, bandit gunung, angkatan laut, pasukan kerajaan, dan pemerintah dunia, di dalam dunia One Piece juga terdapat suatu sistem atau tatanan dunia Shadow yang disebut dengan Underworld atau dunia bawah. Segala transaksi ilegal yang melibatkan penjahat-penjahat kelas kakap, termasuk Yonko hingga pemerintah dunia, terjadi di sana. Di Underworld ini, transaksi-transaksi ilegal seperti jual beli budak, jual beli senjata, jasa pembunuh bayaran, hingga tentara bayaran ada. Dan transaksi mereka di sini tidak tersentuh oleh hukum. Untuk contoh pelaku jual beli budak, ada Disco, pemilik rumah pelelangan di Kepulauan Sabaody yang bekerja di bawah kerajaan bisnis haramnya Doflamingo. Perdagangan senjata ilegal, termasuk buah iblis buatan Smile, juga berada di tangan Doflamingo, broker terbesar dan terpercaya yang di dunia bawah dikenal dengan nama alias Joker. Sementara untuk jasa hitman dan tentara bayaran, salah satu penyedia jasanya adalah Jerma Double Six yang berada di bawah kendali keluarga Vinsmoke. Nah, dari deretan nama-nama yang kami sebutkan tadi, yang sudah terdengar familiar, mereka hanyalah penyedia jasa dan pelaksana sistem. Sementara yang berkuasa di dunia bawah bukan mereka, melainkan para Emperor of Underworld. Lebih detailnya akan kita bahas satu persatu nanti. Nama-nama lain yang juga berkuasa di dunia bawah antara lain 5 keluarga mafia yang menguasai wilayah perdagangan gelap di West Blue, di mana salah satunya adalah Capone BG, dan para bos Yakuza yang berkuasa atas perdagangan gelap di Wano yang saat ini berada di tangan Kyoshiro alias Denjiro. Nah, pada dasarnya, cerita One Piece adalah cerita petualangan Monkey D. Luffy bersama dengan kelompok bajak lautnya yang berlayar mengarungi 7 samudra, menjelajahi 7 benua, hanya untuk mencari di mana One Piece berada. Selama perjalanan, mereka menemui berbagai hambatan, mulai dari dikejar-kejar angkatan laut, bentrokan dengan kelompok bajak laut lain, bahkan sampai menendang pantat dewa. Akibat tingkah polanya ini, tidak hanya teman baru yang mereka dapatkan, tetapi musuh-musuh baru pun tanpa sadar juga telah mereka ciptakan. Di mana salah satu oknum musuh baru yang sampai saat ini masih belum terendus pergerakannya adalah oknum penjahat dari dunia bawah, dari Underworld. Mungkin kalian akan berpikir, apa hubungannya Luffy si bajak laut dengan Underworld? Ya banyak lah. Nanti akan kami jelaskan secara lebih detailnya. Sabar dulu bro. Kembali ke topik. Kami rasa kehadiran para Emperor of Underworld dalam Tea Party-nya Big Mom bukan hanya sebagai cameo belaka, bukan hanya sekedar untuk menambah-nambah koleksi karakter baru di buku karakter One Piece-nya Oda. Mereka bukan karakter-karakter yang lewat sebentar lalu dilupakan, jadi kemunculannya pasti akan punya dampak besar dalam cerita One Piece ke depannya. Para Emperor of Underworld yang hadir dalam Tea Party-nya Big Mom ini antara lain Drake Piccolo, sang Mayor Undertaker, Stacy, sang Ratu Esek-Esek, Morgans, si mulut besar, Giberson, The Counselor, Duvel, sang Raja Rentenir, dan Umit, si Raja Ekspedisi. Dijuluki sebagai seorang Undertaker, bisnis yang dijalankan oleh Drake Piccolo kemungkinan besar berhubungan dengan kematian. Dialah orang yang paling berkuasa di dunia bawah terkait bisnis pembunuh bayaran, tentara bayaran, hingga organ trader. Oleh karena sektor bisnis yang dia tekuni terbilang sangat ekstrim, yang berhubungan dengan orang-orang yang sadis dan kejam, sudah sewajarnya jika Drake Piccolo punya kekuatan tempur yang sangat dahsyat. Karena jika tidak, justru dia sendiri yang akan dikirimi pembunuh bayaran oleh saingan bisnisnya. Jadi kami rasa Drake Piccolo suatu saat nanti akan muncul kembali ke dalam cerita One Piece dan memposisikan diri sebagai villain yang sangat berbahaya. Selanjutnya ada Stacy, agen CP0 yang sedang menikmati perannya sebagai Ratu Esek-Esek. Posisinya sebagai salah satu agen Chipperpol dan sebagai Ratu Esek-Esek secara tidak langsung telah menjelaskan betapa berbahayanya kekuatan tempur Stacy. Yang terbaru, dalam cerita manga One Piece chapter 981, ada sosok Black Maria, salah satu Flying Six-nya Kaido, yang ternyata adalah seorang germo rumah bordil. Oleh karena julukan Stacy adalah Ratu Esek-Esek, kami rasa Stacy dan Black Maria keduanya saling mengenal. Jika germo rumah bordil sekelas Black Maria saja bisa diakui sebagai salah satu Flying Six dalam kelompok Kaido karena kekuatan tempurnya, maka bisa kita asumsikan kalau kekuatan tempur Stacy yang karirnya ada di atas Black Maria dalam bisnis esek-esek seharusnya sedikit banyak lebih kuat dari Black Maria. Apalagi Stacy adalah seorang agen CP0.
Berikutnya ada Giberson the Concealer. Kalau tidak salah, concealer itu artinya orang yang tugasnya menyembunyikan sesuatu. Jadi ada kemungkinan peran Giberson di dunia bawah adalah sebagai penyedia sarana dan prasarana untuk menyembunyikan item-item ilegal yang diperdagangkan di pasar gelap. Semisal drug peddler yang ingin menyembunyikan body orang yang baru saja dihabisi sebelum diserahkan kepada orang yang akan membayarnya, atau Stasi yang ingin menyembunyikan gadis-gadis yang mau dia ospek untuk menjadi bispak di tempatnya, bisa menghubungi Giberson untuk meminjam salah satu gudang atau salah satu pulau yang dia punya agar tidak terendus oleh pemerintah. Lalu ada si Raja Rentenir, Duvel, yang mana dari julukannya saja, kalian pasti sudah bisa menebak bisnis macam apa yang dia kerjakan. Mungkin dialah orang yang paling bertanggung jawab atas bengkaknya utang luar negeri Indonesia. Berikutnya ada Umit, si Raja Ekspedisi. Dialah penyedia dan penguasa jasa pengiriman item-item ilegal yang diperdagangkan di dunia bawah. Karena usahanya adalah pengiriman barang yang penuh dengan resiko, ada kemungkinan dia juga merupakan pengguna jasa tentara bayaran semacam Germa Double Six. Selanjutnya ada Morgans, si mulut besar. Dialah mafia penguasa media, iblis paling berkuasa dalam mencipta, menyebar, hingga memelintir berita. Mungkin jika ada seorang bajak laut yang mati karena infeksi panu kadas kurap, dia bisa pelintirkan beritanya jadi mati gara-gara terinfeksi virus Amber Lid. Uniknya, dari semua kaisar dunia bawah yang hadir di tempat Big Mom, sepertinya hanya dia saja yang pro terhadap tingkah polahnya Luffy. Kami rasa dia punya andil yang cukup besar terhadap meroketnya karir Luffy sebagai bajak laut dan memburuknya citra Luffy di mata masyarakat sipil berkat berita-berita yang dia sebarkan. Nah, kesemua Emperor of Underworld tersebut adalah pelaku kriminal berskala besar yang bekerja dari balik layar. Mereka adalah penyedia jasa, penyedia item, dan penghubung orang-orang terkemuka di dunia, mulai dari Super Rocky, Yonko, petinggi pemerintah dunia, hingga Celestial Dragon. Di tangan mereka, bisnis-bisnis haram berjalan dengan cara yang bersih, tak berwarna, tak berbau, dan tak berasa. Mungkin dari apa yang sudah kita lihat dalam Tea Party-nya Big Mom, para emperor dunia bawah ini bukan sosok kriminal yang berbahaya, terutama jika hanya dilihat dari kekuatan tempur masing-masing individunya. Baik penampilan maupun kekuatan fisik mereka terlihat tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para bajak laut. Tapi kalian jangan lupa, bagaimanapun penampilannya, mereka tetaplah para emperor yang berkuasa penuh di dunia bawah, dunia yang tak tersentuh oleh hukum. Mungkin kekuatan fisik mereka memang tidak ada apa-apanya, tetapi para kriminal yang bekerja di bawah pemerintahan mereka, siapa yang tahu? Di dunia bawah ada bandar sabu, organ trader, bounty hunter, esek-esek girl, hingga para hitman dan tentara bayaran. Jika yang kita bicarakan adalah tentang kemampuan tempur, kekuatan fisik per individu, maka yang paling berbahaya dari Underworld ini adalah para pembunuh bayarannya. Don Quixote Doflamingo saja sampai disimpan di penjara Impel Down level 6 dan dijaga oleh Magellans agar tidak dihabisi oleh pembunuh bayaran kiriman para petinggi dunia terkait rahasia besar yang dia ketahui. Dari sini saja bisa kita simpulkan kalau para asasin dari dunia bawah kemampuannya tidak main-main. Angkatan laut yang memiliki organisasi tempur terbesar di dunia saja masih menaruh waspada berlapis-lapis untuk menjaga Doflamingo dari ancaman mereka. Jadi jika kita meremehkan eksistensi mereka, rasanya kok terlalu kurang ajar deh. Nah, para Emperor Underworld ini adalah para pelaku bisnis di pasar gelap. Dan tahukah kalian, dari semua bajak laut yang berkeliaran di New World, kelompok topi jerami adalah yang paling sering dan paling banyak mengganggu aktivitas bisnis mereka. Baru menginjakan kaki di Grand Line saja mereka sudah menghancurkan sindikat perdagangan bubuk hujan Baroku World yang dipimpin oleh Sir Crocodile. Begitu sampai di Water 7, Luffy merekrut Franky, seorang shipwrecker yang secara rutin memperdagangkan item-item ilegal di pasar gelap. Sesampainya di Kepulauan Shabaudi, Luffy menghancurkan rumah pelelangan makhluk hidup terbesar di dunia yang dikelola oleh Disco, yang bekerja di bawah kerajaan bisnisnya Doflamingo. 2 tahun setelahnya, Luffy dan kawan-kawan kembali berulah dengan mengacak-acak Punk Hazard, menghancurkan perdagangan senjata pemusnah massal yang sedang dilelang secara online di pasar gelap, dan meratakan pabrik SAD, bahan baku utama pembuatan buah iblis, tiruan Smile. Tak cukup hanya pabrik bahan bakunya saja yang diratakan, aliansi Luffy juga menghancurkan pabrik Smile-nya di Dressrosa, yang secara terang-terangan telah menyulut perang dingin dengan Yonko Kaido yang merupakan penadah utama Smile. Di waktu dan tempat yang bersamaan, Luffy juga telah membuat Hairudin dan kelompok bajak laut raksasanya resign dari bisnis tentara bayarannya Buggy.
Beberapa waktu berselang, Luffy dan kawan-kawan juga telah mengacak-ngacak pesta teh para penguasa Underworld terbesar abad ini di Whole Cake Island. Dan yang sedang ongoing saat ini, Luffy dan aliansinya sedang OTW menghancurkan pabrik senjata terbesar di Wano yang berada di bawah kerajaan bisnisnya Kaido dan Orochi. Satu-satunya kaisar dunia bawah yang terlihat suka dengan tingkah pola Luffy hanyalah Morgan si mulut besar. Tindakan-tindakan heboh yang berkali-kali dibuat oleh Luffy membuatnya selalu punya topik panas yang bisa ditulis dan dia jual melalui koran hariannya. Sementara kaisar dunia bawah yang lain berada pada posisi Sino to Luffy. Terlebih lagi Stacy yang ternyata merupakan agen CP0 yang sedang melakukan penyamaran. Nah, jika perang Wano nanti berakhir dengan kekalahan Kaido, otomatis pabrik senjata yang dia kelola juga akan hancur. Bisnis senjata ilegal terbesar di dunia akan ambyar seutuhnya. Bagi yang digadang-gadang akan menjadi penerus Doflamingo sebagai broker senjata terbesar di pasar gelap pun tidak akan bisa mendapatkan barang dagangannya lagi. Dan pemerintah dunia yang merupakan salah satu penadah senjata ilegal terbesar di dunia pun tidak akan bisa mendapatkan pasokan senjata yang mereka butuhkan lagi. Oleh karena semua mata rantai bisnis gelap hancur gara-gara Luffy, maka mata para kriminal di seluruh dunia bisa dipastikan akan tertuju kepadanya. Terutama para kaisar dunia bawah yang kehilangan penghasilan mereka akibat tindakannya Luffy ini. Yang terjadi pasti excommunicado. Luffy akan diberi nilai buruan terbesar sepanjang sejarah baik oleh pemerintah dunia maupun oleh para penguasa Underworld, dan para pembunuh bayaran terbaik akan berlomba-lomba untuk menghabisinya. Bayangkan, bagaimana jika nanti para Emperor of Underworld memutuskan untuk patungan mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya untuk membayar pembunuh bayaran terbaik di dunia untuk menugaskannya untuk memburu Luffy. Dana yang akan terkumpul pasti akan sangat besar karena Stacy turut menyalurkan dana aspirasi yang disalurkan oleh pemerintah dunia melalui tangannya. Para pembunuh bayaran di seluruh dunia yang semula sedang fokus mengejar John Wick karena 7 juta dolarnya pasti akan beralih memburu Luffy dengan miliaran belinya. Di mana salah satu pembunuh bayaran yang mungkin adalah yang paling buas di antara para pembunuh bayaran tidak lain adalah Drake Peklo. Julukannya adalah Undertaker, dan seperti yang kita semua tahu, Undertaker adalah tukang gali kubur. Sehingga ada kemungkinan kalau Drake Peklo adalah rajanya para pembunuh bayaran. Yang itu berarti dia adalah salah satu kaisar dunia bawah yang paling banyak bekerja dengan para pembunuh bayaran, para bounty hunter, dan para tentara bayaran, termasuk Germa Double Six. Dari semua Emperor of Underworld yang hadir dalam pesta tehnya Big Mom, dialah yang terlihat paling spesial. Seluruh tamu yang menghadiri pesta tehnya Big Mom semuanya dilucuti senjatanya, tetapi syahidnya Drake Peklo yang ukurannya segede gaban, yang secara terang-terangan dia pikul di pundaknya, sama sekali tidak disita. Khususon untuk Peklo, dia dibiarkan membawa sayidnya masuk ke dalam ruangan pesta. What is the meaning? Is the Big Mom Pirates crew afraid of him? Sehingga tidak ada satupun anak buah Big Mom, bahkan Big Mom sendiri tidak berani menyuruh Peklo untuk meninggalkan senjata tajamnya di luar. Nah, itu dia pertanyaannya. Bagaimana mungkin seorang Yonko sekelas Big Mom sampai memberikan pengecualian kepada Peklo untuk menghindari protokol keamanan pestanya jika tidak ada sesuatu yang spesial yang dimiliki oleh seorang Peklo? Dan kami harap kalian tidak lupa, pada Manga One Piece chapter 872 ketika kastil utama Big Mom roboh, semua orang panik, bahkan Big Mom sendiri sampai menggelinding jatuh tak bisa ngerem. Drake Peklo terlihat santai saja berselancar mengikuti pergerakan kastil yang mulai doyong. Pada momen itu, hanya beberapa karakter saja yang terlihat santai menanggapi bencana alam tersebut. Di mana dari kalangan para Emperor dunia bawah, Stacy dan Drake Peklo lah yang terlihat paling santai. Stacy yang menguasai teknik Rokushiki dengan santainya menggunakan teknik Geppo untuk terbang, sementara Peklo sepertinya menggunakan sayidnya sebagai gancu untuk main prosotan. Mungkin apa yang dilakukan oleh Peklo ini hanyalah hal kecil yang siapa saja mungkin bisa melakukannya. Namun karena kondisinya sedang chaos dan terjadi tanpa disangka-sangka, kesiapan Peklo untuk menghadapinya dengan tenang dan santai setidaknya telah menunjukkan kalau Peklo sangat percaya diri dengan kemampuannya. Mungkinkah Peklo adalah rajanya pembunuh bayaran? Dialah yang menduduki kursi tertinggi High Table dan merupakan pembunuh bayaran legendaris yang paling ditakuti? That's the point. Kemunculan Drake Peklo di pesta tehnya Big Mom, kemunculan para broker misterius di live streaming Shinokuni Punk Hazard, dan ancaman hancurnya bisnis perdagangan senjata akibat ulah Luffy di Wano, sepertinya akan saling berkaitan.
di mana setelah selesai bentrok dengan Yonko, Luffy akan berhadapan dengan para pembunuh bayaran yang dikirim oleh para Emperor dunia bawah dan petinggi pemerintah dunia. Dan kami pikir perburuan para assassin kiriman para Emperor dunia bawah featuring petinggi pemerintah dunia terhadap Monkey D. Luffy dan kawanannya nantinya akan sangat pas jika diadaptasi ke dalam anime One Piece The Movie. Alur cerita seperti inilah yang menurut kami akan bisa menyeret pasukan iblis Germa Double Six untuk ikut nimbrung masuk ke dalam cerita One Piece The Movie. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian bacotan-bacotan kami cukup menarik untuk disimak. Sampai ketemu lagi dalam video bacotan kami yang selanjutnya. And matur nuwun.